Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat pada awal November 2025. Sejumlah laporan menyebutkan rentetan serangan rudal dan drone mengguncang berbagai wilayah, diiringi upaya diplomasi intensif di Eropa untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Ledakan dilaporkan terjadi di beberapa kota besar Ukraina, termasuk Kiev, Pavlograd, dan Dnipro, setelah serangan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari wilayah perbatasan Rusia. Pemerintah Ukraina menuding Moskow melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi dan fasilitas industri, sementara Rusia mengklaim operasi itu menargetkan pusat logistik militer lawan. Serangan terbesar sejak musim panas 2025. Menurut laporan resmi otoritas Ukraina, serangan kali ini merupakan yang paling masif sejak pertengahan 2025. Sebanyak puluhan rudal presisi tinggi menghantam jaringan energi, pabrik drone, dan fasilitas komunikasi penting. Serangan itu menyebabkan gangguan listrik di beberapa kota dan kerusakan infrastruktur sipil. Sejumlah pekerja tambang berhasil diselamatkan setelah sistem energi bawah tanah sempat terganggu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan operasi tersebut merupakan serangan balasan terukur terhadap fasilitas militer Ukraina, sementara Kiev menyebutnya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Situasi ini memicu keprihatinan global karena muncul di tengah upaya baru untuk membuka jalur diplomasi damai antara kedua negara. Pertemuan rahasia di Budapest. Di tengah eskalasi serangan, sumber diplomatik mengonfirmasi adanya pertemuan rahasia di Budapest, Hungaria, yang dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam dengan agenda membahas gencatan senjata terbatas dan mekanisme perdamaian jangka panjang. Menurut laporan media Hungaria, pertemuan diadakan di wilayah netral untuk meminimalkan risiko politik dan keamanan. Jalur penerbangan para pemimpin disebut memutar sejauh 5.000 km, menghindari wilayah udara Polandia dan NATO. Gedung Putih belum mengonfirmasi secara resmi isi pembicaraan, namun sejumlah analis menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Washington mulai meninjau ulang kebijakan dukungan militernya terhadap Kiev setelah biaya perang mencapai lebih dari 120 miliar dolar AS. Reaksi dunia, dari diplomasi hingga ketegangan baru. Rencana perdamaian itu sempat mendapat hambatan setelah muncul laporan bahwa Polandia mengancam akan menahan pesawat Presiden Rusia jika melintasi wilayah udaranya. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Czorsi, bahkan menyebut kemungkinan menyerahkan kepala negara Rusia ke Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, jika terjadi pendaratan darurat. Langkah tersebut menimbulkan kontroversi di Eropa, mengingat beberapa bulan sebelumnya Jerman dikritik karena tidak menegakkan surat perintah ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Situasi ini memperlihatkan dilema hukum internasional dan perbedaan sikap di antara negara-negara Uni Eropa terhadap penerapan prinsip keadilan global. Tuduhan kebocoran dan ketegangan diplomatik. Kremlin menuding adanya kebocoran dokumen rahasia dari pihak Ukraina kepada sejumlah media barat dan Uni Eropa, yang disebut berisi rencana paket senjata defensif terbatas dan opsi gencatan senjata bersyarat di wilayah Donbas. Kiev membantah tudingan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjaga kerahasiaan proses negosiasi. Namun, kebocoran informasi itu menambah ketegangan di antara para pihak dan memperlambat langkah menuju perundingan damai. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan sedang mempertimbangkan ulang pengiriman sistem rudal tambahan dan bantuan personel militer ke Ukraina. Tekanan publik di Eropa. Di berbagai kota besar seperti Paris, Berlin, dan Roma, ribuan warga menggelar aksi protes menolak penggunaan dana publik untuk pembiayaan perang yang berkepanjangan. Demonstran menuntut transparansi pemerintah dan meminta fokus pada stabilitas ekonomi domestik di tengah krisis energi dan inflasi tinggi. Beberapa analis menilai meningkatnya tekanan publik di Eropa dapat mempengaruhi sikap politik negara-negara Uni Eropa terhadap dukungan militer bagi Ukraina. Eropa berada dalam posisi sulit. Di satu sisi ada solidaritas terhadap Ukraina, tapi di sisi lain ada tekanan ekonomi dan sosial yang tidak bisa diabaikan, kata pengamat hubungan internasional dari Berlin Institute of Global Affairs, Martin Hofner. Serangan balasan Ukraina dan dampak kemanusiaan. Di sisi lain, Ukraina melaporkan telah melancarkan serangan balasan ke beberapa fasilitas logistik Rusia di wilayah Belgorod, Samara, dan Orenburg menggunakan drone jarak jauh. Serangan tersebut diklaim menargetkan gudang bahan bakar dan pusat penyimpanan energi yang digunakan untuk mendukung operasi militer Rusia. Pihak berwenang Rusia menyebut sejumlah fasilitas energi mengalami kerusakan, namun menegaskan tidak ada korban sipil. Organisasi Kemanusiaan Internasional menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan memprioritaskan perlindungan warga sipil di tengah meningkatnya risiko eskalasi konflik. Harapan untuk gencatan senjata. Meski situasi masih tegang, diplomat Eropa berharap pertemuan di Budapest dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih luas.
Hungaria, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Moskow dan Kiev, dinilai bisa menjadi tuan rumah netral dalam proses perdamaian mendatang. Zelensky menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam berbagai format perundingan, baik bilateral maupun multilateral, demi menghentikan pertempuran dan melindungi warga sipil. Perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika ada keberanian untuk berdialog, ujarnya dalam pernyataan resmi di Kiev. Para pengamat menilai, meski masih jauh dari kesepakatan final, upaya diplomasi ini menjadi sinyal bahwa dunia mulai kelelahan menghadapi perang panjang yang berdampak luas pada stabilitas global dan kemanusiaan.